keyakinan ini di dalam diri kita, bahwa betapa banyak jutaan rakyat Indonesia di luar sana yang hari ini belum tergabung dalam gerakan kita, tapi bisa kita pastikan bahwa mereka juga punya pemikiran yang sama dengan kita. Mereka juga punya kegelisahan yang sama dengan kita. Mereka juga punya kemarahan yang sama dengan kita. Mereka juga punya persoalan-persoalan mendasar yang sama dengan kita. Tetapi kenapa mereka belum bergerak? Boleh jadi mereka menunggu siapa orang-orang yang berani menjadi garda terdepan terlebih dahulu untuk mengawali gerakan perubahan, gerakan perbaikan, gerakan revolusioner yang pintu masuknya adalah dengan melengsarkan Joko Widodo, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Sehingga Anda semua yang hadir di sini, kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu perempuan yang melawan, kaum pemuda mahasiswa, dan seluruh elemen rakyat lainnya, kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pejuang-pejuang revolusioner. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa hadirnya kita di sini tanpa rasa letih, tanpa rasa lelah, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon 01, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon 03, tetapi hadirnya kita di sini adalah untuk menjadi bahagian dari rakyat Indonesia yang punya kepedulian terhadap nasib demokrasi kita hari ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Saya ulangi sekali lagi, hadirnya kita di sini ingin menjadi bahagian penting. Kita rakyat Indonesia ingin menjadi bahagian penting dari perjuangan menyelamatkan demokrasi Indonesia. Pertanyaan seriusnya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ada apa dengan demokrasi kita hari ini? Ada apa dengan situasi demokrasi kita hari ini? Perlu kami jelaskan bahwa demokrasi kita hari ini dalam keadaan yang sangat rusak parah, dalam keadaan yang mengalami penyakit sangat parah, dalam keadaan sakratul maut, dan sebentar lagi kalau tidak segera diselamatkan akan menjemput kematiannya, sehingga demokrasi Indonesia hanya tinggal nama, hanya tinggal kenangan yang hanya bisa dibaca, yang hanya bisa diketahui, hanya bisa didengar dari cerita-cerita pendahulu kita, bagaimana mereka berdarah-darah mempertaruhkan nyawa, jiwa, dan raganya demi untuk negara demokrasi Indonesia. Benar. Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Demokrasi kita sedikit lagi menjemput kematiannya. Kenapa? Karena demokrasi yang gagasan dasarnya, yang konsep dasarnya, yang ide dasarnya seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau kemudian kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia hari ini tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan oleh Abraham Lincoln dan para pemikir-pemikir demokrasi lainnya, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Apa yang terjadi hari ini? Demokrasi Indonesia adalah demokrasi dari Joko Widodo, oleh Joko Widodo dan antek-anteknya, dan untuk Joko Widodo dan antek-anteknya. Ini adalah fakta objektif yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Ketika Indonesia mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi, mestinya pengangguran tidak terjadi di mana-mana. Mestinya angka pengangguran
itu semakin hari semakin berkurang. Tetapi ini tidak terjadi di Republik ini. Di zaman kekuasaan rezim Joko Widodo yang berkuasa hampir 10 tahun. Kalau negara kita adalah negara demokrasi, mestinya kemiskinan tidak terjadi di mana-mana. Setiap hari mestinya angka kemiskinan mengalami penurunan. Tetapi hari ini yang terjadi, angka kemiskinan meningkat. Jumlah rakyat miskin bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan tetangga kita, bahkan ketika kita melakukan perjalanan, mereka ada di pinggir-pinggir jalan, mereka ada di pinggir-pinggir pertokoan, di pinggir-pinggir ruko, dan itu adalah realitas, fakta yang tidak bisa kita pungkiri hari ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Kalau negara kita adalah negara demokratis, maka mestinya biaya pendidikan dan kualitas pendidikan yang jauh sangat bermutu itu bisa dinikmati oleh anak negeri di Republik ini. Tapi apa yang terjadi? Sebahagian besar anak negeri di Republik ini tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak dan juga pendidikan yang berkualitas. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, itu tadi dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pendidikan, dan kemudian kita melihat lagi dalam konteks kesehatan kita, rakyat Indonesia di Republik ini, bagaimana rakyat sebahagian besar merasakan betapa mahalnya biaya kesehatan, betapa sulitnya mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini adalah fakta yang dirasakan oleh sebahagian besar penduduk di Republik ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kalau kemudian kita masuk pada aspek penegakan hukum, amanat reformasi 1998, salah satunya adalah penegakan hukum atau supremasi hukum. Tetapi kita lihat ketika atau selama Joko Widodo berkuasa, hukum tidak lagi menjadi panglima, tapi hukum hanya tinggal menjadi instrumen kekuasaan. Hukum tinggal menjadi alat pemukul bagi lawan-lawan politik kekuasaan. Hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Kita lihat bagaimana penangkapan-penangkapan atau intimidasi-intimidasi, tindakan-tindakan represif yang dialami oleh para aktivis di dalam memperjuangkan demokrasi. Kita lihat pada tanggal 19 Maret yang lalu, itu adalah fakta, itu adalah realitas. Ketika para aktivis, aksi massa kemudian dibubarkan secara paksa dengan tindakan represif. Apakah ini terjadi di dalam negara demokratis, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian? Harusnya tidak terjadi di dalam negara demokrasi. Penangkapan-penangkapan para ulama, penangkapan-penangkapan para ustadz, itu juga terjadi di zaman Joko Widodo. Lalu pertanyaannya, apakah realitas ini masih bisa dipertahankan sebagai sebuah realitas yang ideal, di mana kita menyaksikan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hari ini, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita datang ke sini di patung kuda ini untuk memberikan pengawalan, untuk memberikan tekanan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa jangan sekali-kali kalian bermain-main dengan keadilan. Jangan sekali-kali kalian bermain-main dengan penegakan hukum. Jangan sekali-kali kalian berkonspirasi dengan kepentingan kekuasaan dan segelintir antek-anteknya. Ini pesan yang ingin kita sampaikan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan pernah
patahkan semangat. Gerakan ini akan menggelinding menjadi gerakan yang semakin hari semakin membesar, seperti bola salju yang kemudian menggelinding membesar dan akan menjatuhkan rezim Joko Widodo dan mengadili Joko. Ini menyampaikan aspirasinya, dipersilakan langsung naik ke panggung, ya, dipersilakan supaya saya dipersilakan kepada adik saya untuk melanjutkan. Silakan langsung saja. Yakin ingin melawan kekuasaan? Yakin siap? Siap. Ayo sama-sama kita kepalkan tangan kiri kita sebagai bentuk, sebagai simbol perlawanan bahwa kita atas nama rakyat Indonesia siap melawan rezim Jokowi, melawan kekuasaan. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Ya, saat ini kita semua tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa Indonesia tidak baik-baik saja? Dan sejak kapan Indonesia tidak baik-baik saja? Sejak lahirnya seorang anak haram konstitusi, yaitu Gibran. Gibran adalah anak haram sah konstitusi. Apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi